Tapi Yakobus mengatakan kepada kita bahwa lidah itu sulit dikendalikan dan harus dikendalikan. Nah, pertanyaannya, kenapa lidah itu harus dikendalikan? Dalam perikop yang kita baca tadi, ada 3 hal mengapa kita harus mengendalikan lidah. Nah, yang pertama adalah karena lidah dipakai untuk membangun orang lain. Dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jemaat Tuhan, dalam ayat ini tidak bermaksud untuk melarang kita bercita-cita menjadi guru untuk anak-anak, atau menjadi guru yang membimbing atau mengarahkan orang lain, atau menegur orang lain saat hidup mereka tidak sesuai firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi ayat ini lebih kepada melarang kita untuk berbicara atau bertindak seperti orang yang lebih berkuasa dari orang lain. Yang artinya, kita tidak boleh mengatur dan memaksakan orang lain untuk hidup sesuai dengan keinginan kita dan menjadikan perasaan atau diri kita sendiri sebagai patokan. Karena Allah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang dan mengharapkan dari setiap orang sesuai dengan ukuran yang sudah Allah berikan. Tidak mungkin kua ancia lah hidupku sesuai dengan aku perai. Karena Tuhan sudah memberikan cia kapasitas atau kemampuan yang memang Tuhan mau untuk cia lakukan, bukan yang saya mau. Jadi, jemaat yang terkasih, janganlah banyak di antara kita yang mau menjadi guru atau tuan yang bersikap selalu saja menggurui atau menghakimi orang lain ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, setiap orang punya kelebihan masing-masing dan setiap orang punya kelemahan masing-masing. Tidak mungkin saya harus seperti kakak Epi. Karena saya punya kelebihan, kakak Epi punya kelebihan. Jadi, marilah kita menggunakan lidah kita untuk berbicara dengan rendah hati dan semangat untuk membangun orang lain tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, bukan untuk memaksa orang lain hidup seperti keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bisa mengendalikan lidah kita? Karena lidah dapat membuktikan bahwa kita adalah manusia yang lurus hati dan dapat mengendalikan diri sendiri. Jemaat Tuhan, dalam perikop ini banyak penjelasan tentang betapa sulitnya lidah itu dikendalikan. Bahkan Yakobus membandingkan lidah itu dengan binatang liar dan api. Yakobus berkata bahwa lidah itu lebih sulit dikendalikan daripada binatang-binatang liar seperti mungkin ular kobra, harimau, singa, atau semua binatang liar yang mungkin belum pernah kita lihat, yang kita mungkin tonton di film-film atau lihat di TV, seperti sangat ganas. Tapi Yakobus mengatakan bahwa semua itu bisa dijinakkan oleh sifat manusia, tapi tidak ada yang bisa menjinakkan lidah.
Dan Yakobus juga menjelaskan bahwa lidah itu seperti api yang bisa membakar. Dan itu benar. Hanya dengan beberapa kalimat saja yang keluar dari mulut seseorang itu bisa membunuh orang lain. Atau bahkan bisa menyebabkan pecahnya perang. Jemaat yang terkasih, oleh sebab itu Yakobus mengingatkan bahwa kita harus bisa mengekang lidah kita dan mengendalikan diri kita sendiri. Memang kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita punya Roh Kudus yang bisa membantu kita. Kita punya kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yang mampu menolong kita untuk bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi, sebelum kita berkata-kata, kita harus pikirkan dulu baik-baik. Apakah kalimat yang akan kita ucapkan itu baik atau jahat? Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan membuat orang lain itu terluka atau sakit hati, dan akhirnya membawa kita kepada dosa. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya juga, supaya kita lebih berhati-hati saat mau berbicara, apalagi saat dalam kondisi emosi. Supaya kita bisa menjadi, orang lain bisa melihat kita seperti orang yang betul-betul pengikut Kristus. Orang yang lurus hati dan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu pelajaran kedua, mengapa kita harus mengendalikan lidah kita. Dan hal yang ketiga, mengapa kita harus mengendalikan lidah adalah karena lidah diciptakan untuk dipakai memuji dan memuliakan Tuhan dan ciptaannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menciptakan lidah untuk bisa berbicara. Dan Tuhan menghendaki agar kita memakai lidah untuk memuji dan memuliakan Dia. Yakobus menjelaskan bahwa dari mata air asin tidak bisa mengeluarkan air tawar, yang artinya karena lidah kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, oleh sebab itu kita tidak boleh menghujat ataupun menghina ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Karena itu sama saja kita adalah orang-orang yang munafik dan menghina Allah. Setiap ibadah kita berdoa, kita bernyanyi memuji Allah, tapi setelah kita pulang, kita di sekolah, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, atau di tempat kerja, kita mulai menggosipkan orang lain, kita mulai menghina tetangga, kita mulai mengejek teman, atau menertawakan kekurangan orang lain. Jemaat yang terkasih, itu sama saja kita menghina Allah yang sudah menciptakan semua manusia. Jadi, mari kita sama-sama menggunakan lidah kita hanya untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan sangat terbatas karena disampaikan oleh saya yang masih penuh dengan kelemahan. Tapi kita memohon Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dan terlebih membantu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin.